Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi jema'in. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaah tarwih yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sampai malam ini masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup. Mudah-mudahan itu sebagai pertanda Allah masih sayang kepada kita. Karena dengan masih hidupnya kita, Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beramal, menambah timbangan kebaikan, yang dengan itu Allah selamatkan kita di yaumil akhir nanti. Dengan hidupnya kita, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan untuk meminta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan masa lalu kita ketika petunjuk dan hidayah belum datang kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sewajarnya lah pada kesempatan ini kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang datang dari lubuk hati yang paling dalam atas kecintaan kita kepada beliau. Mudah-mudahan dengan itu di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Ramadan bagi para sahabat dan orang-orang terdahulu adalah satu kesempatan yang ditunggu-tunggu, sehingga sering kita mendengarkan ungkapan ya marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Dan kita tidak akan menikmati Ramadan, kita tidak akan mendapatkan pahala Ramadan kecuali kita belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mendapati nikmatnya salat malam kalau salat malam kita belum seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mendapatkan nikmatnya sahur kalau sahur kita tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu pada kesempatan yang mulia ini, hamba yang daif mengajak kita semua untuk sejenak tafakur, mendengarkan tema sahur di bulan Ramadan. Sahur berasal dari bahasa Arab yang kadang-kadang kita dengar sahar, sahri atau sahari. Apa yang dimaksud dengan sahur? Sahur adalah aktivitas makan yang dilakukan pada akhir malam bagi yang menjalankan ibadah puasa. Jadi sahur makannya bukan dini hari, jam 11, jam 12 malam, tapi saat di akhir malam. Begitu pentingkah sahur itu? Penting. Dari riwayat yang kita dengar, Nabi mengajarkan kepada kita, tasaharu, bersahurlah, fa inna fi sahru barakah, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan.
Dan ini dulu menjadi senjata bagi saya ketika membangunkan anak-anak saya ketika TK. Dek, ayo bangun dek, kan adik belajar di sekolah. Tasaharu fa inna saharu barakah. Bangun dia cepat. Ini mudah-mudahan pahala spesial nih bagi guru-guru TK yang dengan ikhlas mengajarkan anak-anaknya bahwa sahur itu adalah berkah. Lalu kapan sahurnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Zaid bin Sabit. Beliau menjelaskan, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sahur kami berdiri untuk melakukan salat. Maksudnya bukan langsung salat, pergi ke tempat salat. Anas bin Malik berkata, berapa perkiraan waktu antara keduanya, antara batas sahur sampai masuknya waktu salat? Zaid bin Sabit berkata kira-kira 50 ayat. Jadi waktu akhir sahur Bapak Ibu itu kira-kira kalau ngaji itu baca 50 ayat baru masuk waktu salat. Jadi Nabi sudah berangkat dari rumah ke tempat salat, jaraknya kurang-kurang waktu yang ditempuh membutuhkan 50, membaca 50 ayat. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan bacaan Nabi itu tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek, tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat. Oleh sebab itu di Imsakiyah Ramadan kita dapati waktu yang dibutuhkan adalah kurang lebih 10 menit. Makanya imsak dengan batas waktu subuh itu kira-kira 10 menit. Lalu di mana letak keberkahan? Para alim ulama, para ahli tafsir menyebutkan di mana letak keberkahan. Yang pertama adalah waktu sahur adalah waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Dan waktu-waktu sahur adalah waktu yang dimanfaatkan oleh orang-orang soleh di dalam meminta ampun kepada Allah. Berbeda dengan kita, termasuk saya, kadang-kadang kita lalai dalam masalah ini. Kadang-kadang kepepet waktu sahur kita dengan azan subuh. Di dalam surat Ali Imran ayat 17 Allah mengatakan was-sabirina was-sadiqin wal qanitina wal mufiqina wal mustaghfirina bil ashar. Adapun orang-orang yang sabar, was-sadiqina, orang-orang yang benar, wal qanitina, dan orang-orang yang taat, wal munfikina, orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, wal mustaghfirina bil ashar, mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita Bapak Ibu tidak memanfaatkan waktu ini, waktu mustajab sebenarnya untuk berdoa. Yang kedua, di dalam sahur ada keberkahan. Di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Apa kata Nabi di dalam hadis riwayat Ahmad? As-sahuru aqluhu barakah. Makan sahurlah, karena dalam makan sahur itu adalah ada keberkahan. Fala tad'uhu, dan janganlah kalian meninggalkannya. Bayangkan, sampai-sampai Nabi mengatakan kalau tidak sempat sekalipun minum dengan air putih, di situ ada keberkahan. Walau ayyajra'a ahadukum juz'atam mimma, meskipun salah seorang di antara kalian hanya meminum seteguk air putih, ada keberkahan di sana. Oleh sebab itu kepada anak-anak kita, remaja-remaja kita,
Rubahlah sikap sahur, karena malas dibangunkan oleh orang tua, anak